Gue Vero, Kick-Ass Choppers. Awalnya banget mungkin sejauh yang gue bisa inget mungkin dari film paling ya. Yang paling mungkin kan itu, karena waktu gue kecil itu belum ada sosmed dan TV juga nggak banyak channelnya kan. Jadi sekali-sekalinya ada film yang emang unik, mungkin mobilnya saat itu tuh film Mad Max, dan sebenarnya film Mad Max itu tuh udah lama juga, jadi bukan di TV, jadi video. Yang paling gue nyangkut itu tuh mesinnya mobil Mad Max itu tuh sampai keluar dari kap mesinnya. Jadi image itu yang keinget terus di kepala gue dari kecil gitu. Mungkin dari situ jadi gue nggak begitu, gue tertarik sama mobil-mobil lain, sports car atau mobil baru juga gitu. Cuman impian gue pengen punya mobil emang yang unik banget gitu, yang emang yang ternyata setelah gue baca-baca lagi, dan itu baca juga mungkin awal-awal gue baru bisa baca. Ya dari buku-buku yang sebenarnya jarang masuk ke Indonesia gitu, nggak banyak orang yang ngulas, atau majalah-majalah di Indonesia jarang ngulas tentang hot rod gitu. Jadi bisa dibilang bener-bener roots-nya itu yang bener-bener gue jatuh hati lah dari kecil tuh karena hot rod. Pakai mesinnya V8, ya kan? Terus ada yang pakai supercharge, ada yang pakai tunnel rem gitu. Yang sebenarnya gue waktu itu kalau nyari tahu susah banget. Jadi kalau udah, oh ya ada satu lagi sih, ada satu band namanya ZZ Top. Jadi sebenarnya gue nggak begitu suka sih lagunya gitu. Tapi pas lihat videonya, kan bandnya tuh 3 orang, jenggotnya panjang, kayak kakek-kakek, tapi muda gitu, masih pada seger gitu, main musik gitu, dan mobilnya itu hot rod. Nah, jadi mungkin sempet juga gue cari-cari tahu, cuman kalau dulu ya carinya di mana, di toko buku gitu. Akhirnya sempet juga gue baca buku majalah Intisari. Emang namanya Intisari, majalah bahasa Indonesia yang emang isinya tuh macam-macam, ada kriminalitas, ada pengetahuan atau berita politik dan lain-lain. Salah satunya waktu itu nulis tentang ZZ Top. ZZ Top dengan hobinya bangun mobil-mobil hot rod gitu. Jadi di situ diceritain tuh kalau mobil biasa dicat cuman berapa lapis. Kalau penggemar hot rod itu kalau mau ngecatnya mulus tuh sampai berpuluh-puluh lapis, dan konon katanya ada yang nyampur vernisnya sama olive oil lah biar catnya tuh berair apa gimana gitu. Jadi hal-hal kayak gitu sih yang gue akhirnya gue cari tahu terus gitu. Ada satu majalah ini tahun 90-an ya. Jadi majalahnya itu mengulas tentang chopper di Jepang gitu, dan motornya kok kecil-kecil gitu, ramping-ramping gitu, dan itu cuman 2 halaman kali ya. Jadi semenjak itu tuh gue cari tahu tuh gitu. Terus internet 98-an masih awal-awal, di warnet gue cari tahu tuh yang ngulas Jepang kok susah gitu, karena hurufnya huruf kanji kan gitu, nggak ada di keyboardnya gitu. Jadi ada satu orang di Belanda yang suka scan-scanin tuh foto-foto motor dari majalah Jepang, terus diupload sama dia gitu. Jadi itu udah gue pantengin terus deh website itu. Tapi ya namanya dia asalnya bukan dari Jepang, dan kadang-kadang gue bisa dapet link juga yang ke Jepang, cuman kan susah gitu karena hurufnya huruf kanji. Jadi sampai gue dapet satu majalah karena temen gue pergi ke Jepang, minta oleh-oleh apa? Gue minta majalah motor, nama majalahnya Vibes. Itu
huruf Jepang semuanya, gue nggak bisa baca pokoknya. Yang gue lihat benar-benar fotonya aja, tapi kualitas fotonya tuh bagus banget gitu. Dan fotografinya, gue nggak ngerti fotografi ya, cuman beda banget sih gitu. Ini orang kok bikin majalah, ya ternyata emang orang Jepang gitu ya. Kalau bikin apa-apa tuh, wah gitu loh, pol gitu loh. Gue heran namanya Jepang, mestinya Polandia negaranya namanya, ngerti nggak lo namanya? Polandia, lebih pol dia. Iya Jepang, gue pas di Jepang, ini Polandia masih ya namanya nih. Apa ini Polandia? Ini Polandia, kok negaranya Jepang gitu. Ngomongin jeans, Polandia. Hot rod, Polandia, kan kesel kan gitu. Jadi ya akhirnya gue pengen dapetin lagi nih majalah ini nih gitu. Terus dulu akhirnya ada toko buku di Jakarta. Toko buku Jepang buka di Jakarta gitu, namanya Kinokuniya di Plaza Indonesia. Jadi gue kesana bawa majalah gue yang udah lecek, terus bilang, Mas, tolong gitu, hai gitu katanya, dipesenin sama dia. Berapa bulan, datang. Wah, terus mulai deh. Majalah-majalah Jepang lain juga gue pesen, ada yang namanya Hot Bike Japan, ada Cruisin. Nah itu majalah wajib gue yang emang walaupun gue harus ya budgetnya lumayan untuk sebuah majalah, 3 buah majalah yang gue nggak bisa baca juga gitu, tapi tiap bulan gue langganan gitu. Gue kalau nonton film, keseringan belainnya penjahatnya. Pokoknya yang berandalan-berandalannya deh. Itu motornya tapi kok keren-keren gitu. Ngelihat chopper itu bukan motor yang lo bisa beli di dealer, di toko, terus lo langsung keluar naik motor itu gitu. Kayaknya tuh motornya udah nyatu gitu loh sama yang naikinnya gitu. Gue dulu pernah diajak bokap gue ke satu bengkel. Mungkin di situ gue pertama kali lihat majalah bahasa Inggris luar negeri yang emang ngulas jeep semuanya, motor gitu. Jadi gue paling seneng kalau ke bengkel itu, gue liatin majalahnya aja. Salah satunya juga ada majalah motornya juga gitu. Jadi belum banyak berwarnanya lagi, kebanyakan hitam putih. Tapi karena bengkel itu mungkin bingung kali ya ngeliat anak sekecil gua suka majalah yang kayak gitu, akhirnya gue dikasih satu bundel gitu. Jadi emang ada majalah Hot Rod, motor In The Wind, Easy Rider dan lain-lain lah gitu. Di situ emang gue lihat kalau di sana emang udah jadi kehidupan mereka gitu loh. Jadi bukannya sekedar hobi punya motor gitu, tapi emang hidupnya itu di motor. Dan saking gue pengen taunya kan, gue sampai cari tahu bahasa Inggris artinya apa, gue coba artiin pakai kamus gitu. Belum ada ini ya, Google Translate. Jadi buka kamus satu-satu, gue cari tahu ini apa dirubahnya. Dan di situ juga diliatin bengkel-bengkel atau orang-orang yang emang hidupnya memodifikasi motor emang. Jadi salah satunya yang gue tahu tuh dulu Arlenes namanya. Itu emang salah satu pioneer dunia custom di American V-twin lah, yang mesin-mesin Harley gitu. Selain Arlenes juga pas gua udah SMA dan kuliah gitu, ada lagi nih selain Arlenes orang-orang kayak Jesse James namanya, yang emang dia kayaknya nggak susah deh ngebengkel gitu. Wah, jadi walaupun masa itu bengkel bukan
profesi yang bergengsi gitu. Tapi gue lihat kalau di sana nih bisa nih gitu. Jadi mungkin itu yang memperingan gue untuk untuk jalanin perbengkelan gue yang sebenarnya juga belum bener-bener buka bengkel sih, masih bengkel weekend gitu. Tapi gue udah narik beberapa karyawan untuk bantuin gue dalam memodifikasi lah gitu. Pelan-pelan dari cuman modifikasi ringan, dibantu juga teman-teman dari luar dan dalam negeri yang ngasih tahu caranya dan lain-lain. Gue mulai memberanikan diri sih untuk bikin meja untuk alat yang tempat ngerubah rangka struktur utamanya dari motor gitu, rangkanya itu untuk bisa dirubah geometrinya dan sudut shock breakernya dan lain-lain supaya motornya jadi panjang gitu. Tapi gue maunya yang safety. Jadi sebenarnya bukan nekat juga sih ya. Jadi karena emang udah ada ternyata di sana juga udah canggih ya ngerubah rangka dan lain-lain gitu. Jadi dari buku-buku, dari majalah, gue cari tahu lah apa yang namanya stretch atau rake atau apalah gitu. Gue cari tahu gitu. Jadinya gue ngerubah motor bukan sekedar masang aksesoris aja, cuman gue ngerubah dari struktur rangkanya dulu gitu. Mungkin karena modalnya juga lumayan untuk beli alat las lah, alat potong, bikin meja dan lain-lain, dan jig-jignya semuanya itu butuh biaya gitu. Tapi jadinya gue mulainya dari motor gue sendiri dulu. Motor gue jadi udah rake-nya centang, shocknya panjang dan lain-lain. Datang deh ke event motor, ketemu deh sama anak-anak motor lain gitu. Kebetulan motor gue agak beda lah dibanding motor-motor lain jadinya gitu. Nah dari situ di event-event ketemu juga teman-teman yang ternyata sukanya sama lah sama gue gitu. Dari 1-2 akhirnya punya temen lagi yang akhirnya kita kalau weekend ride bareng gitu. Akhirnya ya mulai ada temen yang minta bantuin rubahin dong ini gua ganti stang gitu-gitu. Akhirnya gue jadiin bengkel yang resmi gitu. Emang bukan bengkel resmi sih, nggak resmi, bengkel beneran bengkel gitu, bukan bengkel weekend gitu. Emang bener jadi profesi gue yang gue jalanin masih sambil kuliah sebenarnya. Tapi karena mungkin yang bener-bener bikin jadi bengkel banget karena dulu sempat ada kerusuhan di Jakarta, itu jadinya sering ada demo juga, jadi kampus gue sering jadi tempat demo, jadi gue jadi banyak waktu luang deh untuk ngerjain motor customer gue gitu. Mimpinya banyak sih, gue sering banget mimpi ya. Apa ya? Ya masih banyak motor dan mobil yang belum selesai. Terus pengen bisa gimana ya? Karena profesi yang gue pilih juga gue nggak bisa bandingin sama profesi lain gimana gitu loh. Jadi pengen bisa tetap balance sama kehidupan normal, tapi ya yang
ya itu sih, gue pengen hidup gue custom terus gitu loh, bukannya mengcustom motor aja, apa-apa gue custom aja gitu loh. Jadi emang yang nggak ngikutin pattern kebanyakan gitu, ya gue modifikasi kehidupan gue biar tetap gue nggak berubah.